dengan kondisi Moskov gue ban. Kalau gue jadi dia lepas. No, Berat ban- sih. Kalau lo tanya gini ya, gue lepas. ban Bisa, Harit bisa. gak sih? Lucky fearless bos. Bisa. Lucky fearless. Sebenarnya ya balik lagi ke situasi kan Om. Benar. Tapi lumayan mencekam kalau ngelepasin Harit ya, karena Harit udah gak punya jawaban seharusnya. Itu yang gue takut Om. Oke, Doi tapi kan dilepas takut, dua-duanya. oke. Harit dilepas, Fanny dilepas. Pilihan ada di Vos. Oke. Harit atau Fanny pilihan ada di mereka. Harit sih gue. Kemarin pakai Fanny juga Albert. Iya benar, dan kalau nggak salah lose kan? Lus karena Lus. ditabrak terus-terusan. Betul. Harit ada sekarang kalau mau diambil. Gue Harit sih. Harit ternyata. Iya gue Harit sih. Dibandingkan Harit di Toy mending Harit. Tapi gini ya, kalau gue mengutip sedikit dari Hazel. Boleh. Saat Hazel di masa prime waktu itu di Liga Oke, Nasional kemarin. Liga Nasional, boleh. Nah, banyak dari lawannya Hazel itu bilang, mendingan lepas Hayabusanya Hazel Dibandingkan daripada Fanny-nya. Lancelot. Terus gue tanya, gimana dengan Fanny? Kalau Fanny, mendingan ketemu Lancelot daripada Fanny-nya. Di kondisi Lancelot yang lagi power banget buat Hazel. Jadi Oke. bisa dibilang Fanny-nya tier Fanny-nya tertingginya masih Hazel. tier tertingginya Hazel. Tapi kita akan melihat apakah itu akan menjadi pembuktian di sini untuk di-pick oleh seorang Hazel atau bahkan dilepaskan bisa menuju ke arah sosok seorang Albert. Karena waktu berjalan kan, ternyata enggak kan. Waktu berjalan yang bisa kita bilang juga belum tentu. Tapi aku suka sih, ini Valen Kalea. Ini lebih ke untuk mengantisipasi. Kalau dia ambil Fanny sekarang, Lucas ini bisa langsung diambil. Oke. Dan Dia Lucas meng- kan nggak masuk bandlist kan? Iya. Lebih mengantisipasi Dan Lucas Antisipasi ya. Lucas ini. Dan kalau ngomongin Lucas diambil sekalipun ini kan sangat merugikan banget untuk para pasukan dari tim EVOS. Yes, dan Sekalipun dia dive in, sekalipun dia masuk, ya kan? Ini masalahnya, Lucasnya udah bakal bisa digendong. dan bahkan ini Lucas bisa jatuh ke tangan Aratius sekarang. Iya, betul. Ntar pada counter. Iya, mereka sudah mempersiapkan Valentina untuk kalau diambil Lucas nggak apa-apa. Valentina kita sudah melihat contoh kasus dari Valentina berhadapan dengan Lucas. Instant cooldown yang sangat-sangat cepat sekali. Ini Novani kah? Suyo. Suyo, oke, Suyo. Novani. First game gue baru lihat kali ini nih. Pertama kalinya Fanny gak di-ban dan gak ada yang pick up. Ya karena Di memang sini doang baru gue lihat. ini riskan masalahnya saat ini. Ini masalahnya kalau mereka langsung main terburu-buru dengan ngebuka Caravani, ini bisa jadi blunder. Sedangkan RRQ pengen 2-0. Oke. Sedangkan EVOS pengen game ketiga. Dan masalahnya, statistik. Suyo lawan Lucas. Lucas yang unggul. Jauh unggul di atas Suyo. What's your command? Tapi tetap. Fanny. Itu yang gue bilang tadi, ada juga Wow. power pick yang harus diwaspadai kan. Oke, baik. Gak bisa yang terlalu agresif. Oke. Jadi mereka siap ya berarti ya. Fanny berhadapan dengan Gatot Kaca, lumayan sulit. Tapi mungkin dengan kekuatan dari Hazel sendiri yang pede dengan Fanny-nya dia. Yang memang sering di-ban user, Assassin juga. Ada Suyo yang bisa menabrak, memutuskan cable. Itu cable dari Fanny nanti. Blade Iya, Surge yang ditahan kan. Dengan efek stun juga. So, pilihan tetap harus dilakukan. Ban untuk Faramis. Apakah ini akan mengamankan Glue? Sebuah badan nantinya untuk RRQ. Oke, tergantung nanti ya. Kalau seandainya memang stoppernya cuma di Gatot Kaca, menurut gua Fanny-nya lumayan bebas. Oke. Tapi kalau ada Oke. tambahan satu lagi, mungkin ada kasus yang berbeda. Oke. Wait, Berarti, lagi-lagi doa. waduh lagi berdoa ini biar EVOS dapetin game kali ini. Waduh, apakah manjur? Tapi ingat, Patrick. segala macam yang sudah akan dilakukan oleh para pasukan dari tim EVOS untuk bisa mendapatkan kemenangan kali ini untuk membawa game yang ketiga. Iya. Dan kalau ngomongin karena Gatot Kaca tidak menjadi stopper utama, gue setuju banget karena bisa digeser ke EXP lane. Iya, ini kaliannya bisa EXP loh mainnya. Gak heran kan? EXP kalian. Ya, bisa aja. Masih- Pernah masih- muncul juga. Bener. Tigreal masih bisa dipakai nanti. Tapi tumben ada Beatrix juga yang di-ban ya, tumben. Ya kayaknya mereka sudah mulai fokus ke Toy ya. One ini bisa di-ban. Atau gimana kalau Karyo? Lagi nggak sih antara Cloud atau One? Ada ini loh, Tsunami Slam. Pukulin, hilang satu. Sudah lah dari kemarin, dari minggu kemarin, dari SPS aku sudah bahas itu kayak. Kenyataannya susah ya. Iya susah banget buat Kari. Mungkin teorinya dapat nih, kita juga masuk di pikiran Betul. kita. Tapi dibanting, bisa. dipukulin. Sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Tapi entah kenapa kalau lagi diimplementasi in-game, Kari gak dapat sama sekali. Gak ada momennya tempo. ya, momennya susah banget sih. Tapi ya, Franco ternyata respect terhadap Idok. Idok pastinya. Oke. Grill dong Idok. Tigreal atau Johet? Jauh ya? Oh Hylos. Kalau misalnya ngomongin ke arah Hylos, waduh ini benar-benar jadi badan banget ya. Oke. Jadi nanti memang disimpan buat gold lanernya mereka. Ya, gue penasaran sih stoppernya nih Om. Iya. Gatot doang kah?
Atau ditambah lagi misalkan apa? Ruby. Ruby mungkin, Gatot di XP bisa, atau Gatot Grom, Ruby XP juga masih bisa. Ya, kalau cuma Gatot, sebenarnya mereka bisa main GG ya, cuman gak ada stopper. Gimana dengan Chow? Chow, wow itu oke sih Chow. Chow, ada satu lagi sih, tapi hero-nya sebenarnya agak cukup jarang banget digunakan untuk saat ini. Apa Kufra? Aja. Supres. Oh jarang banget ya, jarang. Supres. Ya kalau misal ngamuk aja mainin Franco aja. Franco di ban masalahnya. Iya, kalau misalnya Franco di ban untuk dari tim Evo sendiri, wah, Juara Chow ya. Chow masih bisa dihindari, Lim. Tapi menurut gue Chow yang paling efektif. Karena tinggal nunggu di belakang. Vali itu pasti terbang sendiri. Nah ini siapa sekarang ya? Marksman yang mau ke Bruno kah? 1-1, 1-1 juga oke, punya Purify gratis. Bruno 1-1 atau Cloud. Cloud ya. Yap. Jadi opsi-opsinya ya. Bruno. Bruno safety emang ya. Tapi mereka nggak punya asuransi late game yang pasti om. Untuk RRQ. Sementara EVOS mereka punya Harit. Dan kita akan lihat nih. Hazel dengan Fanny-nya. Apakah memang RRQ bisa menyempurnakan Fanny dalam waktu singkat? Karena melihat performa kemarin yang digunakan Suzuki masih belum pas juga kan. Oke. Ya. Tapi ini dia adalah kesempatan para pasukan dari EVOS sang pemburu untuk bisa membawa game ini ke game yang ketiga. Karena kalau RRQ mendominasi lagi penuh seperti game yang pertama, derby klasik kali ini diselesaikan dengan one-sided saja, Lim. Bisa jadi. Kita akan lihat seperti apa. Tergantung eksekusinya. Bahkan tadi kita udah mengutip sedikit dari Mas Ade kan. Ini emang EVOS-nya kayaknya permainannya agak under. Agak ada. Butuh semangat. Tapi ini dia. Mampukah EVOS membawa ke game yang ketiga? Atau bahkan RRQ akan memenangkan series ini dengan 2-0 tanpa balas? So, Emerald Arena balas tepuk tangannya! Let's go to the lead, knockdown! Kayaknya kalau berjalan sesuai dengan rencana EVOS harusnya mereka nggak bakal kena one sided seperti tadi om. Oke, tapi tergantung bagaimana ini ya. Eksekusinya. Benar, penerbangan juga dari Fanny nanti. Oke, lihat di depan sana bahkan Ritz bakal coba dipaksa untuk terkena first blood di depan sana. Tapi itu dia Idok membantu Ritz untuk kembali lagi dengan full health bar-nya. Wah Regi susah banget keluar di Waduh. atas. Di zoning habis-habisan. Ya, penerbangan di freeze juga. Tapi seenggaknya masih dapat minion juga sih. Masih full itu kok dapetnya. Iya. Walaupun terpaksa mundur ya menurut Tarat. Dan pattern nih yang tadi gue udah bahas juga. Suyo harusnya objektifnya bakal kuat. Loki, tapi kalau ngomongin objektif dan emblem silakan Om Wawa. Ya dari emblemnya juga, ya basic apa ya berarti untuk si Toy-nya. Agak sedikit lebih defensif, bukan membuahkan emblem-emblem assassin. Untuk bisa berhadapan dengan Harit sih sebenarnya menjadi bom waktunya nih sekarang. EVOS mereka punya jaminan di late game yang menurutku sangat sakit sekali. Harit full item, regen shield-nya nih yang harus diwaspadai. Oke. Ya balik lagi ya, kalau ngeliat dari RRQ mungkin memang konsepnya mid to late game om. Yep. Dengan Fanny, yang kita tahu Impurate juga mempercepat farmingnya. Dia bisa lebih cepat lagi untuk dapetin buff. Dan tujuan dari Fanny Pick kan biasanya point kill ya. Dan itu yang harus dikejar. Oke, tapi lihat seorang Hazel. Swallow. Hampir saja terkena poin, tapi Hazel masih mau lebih. Meanwhile depan sana para pasukan dari tim RRQ juga mereka harus perhatikan pergerakannya, tapi Hazel mereka harus kali ini ter-take down. Dan posisi dari seorang Toy dari bottom lane sedikit terkena pressure dari seorang Erlan. Mencoba untuk bertahan dan Toy di depan sana membuat dirinya selamat dan mundur ke belakang. Meanwhile dari Turtle, sosok seorang Albert sudah stay by on position. Reggie setelah dibuka oleh seorang Reggie mencoba untuk zoning out, bahkan Riz di depan sana. Bakal mencoba kembali ke balik kanan. Riz bisa di-shot point oleh seorang Albert dan Silence. Tertik dan depakan KYY. Tidak ada pertukaran sama sekali. Wow, itu dia Hazel yang tidak bisa datang karena dia harus buff terlebih dahulu. Sekarang bisa mengincar objektif yang lain mungkin. Toy agak under pressure. Ya, ini langkah awal yang mulus tadi ya untuk EVOS. Mungkin karena terlalu dive in juga tadi Hazel, sehingga harus terpanis satu tuker satu, mid tuker jungle. Jadi ada delay tadi untuk Hazel juga. Sedangkan dekat dengan Turtle juga, mereka gak punya power of retribution tadi. Sehingga cukup mudah untuk bisa dimenangkan EVOS. Ya gak adil banget sih sebenarnya Mil untuk jungler, apalagi jungler kali ini sosok Albert udah dalam kondisi yang sangat kuat untuk segi objektif ya dengan Suyo. Ya tiba-tiba ada zaman force juga nih. Pressure dari Erlan gak kendur loh ini. Iya, dia kelihatan lagi unggul juga ya untuk 2-3 minion bagi Erlan sekarang. Dan itu dia. Waduh. MPLID Extremer. Skylar. Dengan Gutenya bisa jadi. Bisa 5 rasa Bisa ditaruh 5 ya. rasa tuh. Lengkap variannya. Lengkap. Waduh. Tapi lihat di depan sana langsung ada sebuah tsunami. Selamat. Tsunami tapi dampaknya Ki gak bisa bertahan dengan cukup lama.
Tsunami Slam dengan luar biasa. Dan itu dia Skylar dengan velocity-nya bersama dengan couple-nya. 2-0, oke, Skylar Oh, bilang 2-0. 2-0. Oke. Skylar bilang 2-0 ya, kita bakal lihat ya. Apakah akan sesuai faktanya, Lim? Ya. Kita lihat di arah bottom lane. Bakal coba untuk bertahan one man situation. Hazel langsung ke arah belakang dengan tidak ada Parvo buff. Dan meanwhile di arah bottom lane one man situation dari Toym. Kali ini gagal untuk mendominasi karena Erlan masih cukup kuat. Jadi mau di-invite kan? Oke, mau di-invite kayaknya nggak bakal sih. Kalau misalnya mau di-invite ini akan cukup berbahaya. Tapi Swallow menjadi target utama dari Richa. Membuat para pasukan dari tim RRQ kali ini berhasil melakukan zoning out. Mengusir mundur dari jungle yang mengira serang Hazel. No, the wave dragon tadi, Om. Yap. Dan first item harus claw juga ya buat Toy. Tapi sedangkan Erlen sebentar lagi juga punya Shadow of Never sebenarnya. Jadi ya oke lah, dari goldnya masih saling berimbang satu sama lain. Hazel di arah bottom lane. Udah cukup mengerikan, tapi nampaknya aduh, Retribution akan coba dipancing oleh pasukan RCMR. Kita bakal Tsunami Slam! Idok berhasil menyelesaikan sosok seorang Swallow dengan sangat cepat. Meanwhile, para pasukan dari tim RRQ, mereka berhasil bertendang dan Idok tidak ada jalan untuk pulang kembali. Membuat para pasukan dari tim RRQ hilang sampai kedua kalinya. Hazel is coming, mencoba untuk bertahan dari fans everybody. Dan itu dia Hazel dengan skill Kemo-nya. Mencoba untuk melakukan satu momen kill, tapi terlalu keras dari seorang Kaye itu bisa di take down. Masih ada buff di depan sana. Ya, yang masih kurang tadi damage dari Hazel juga. Sementara pas dia datang energinya juga setengah lebih sedikit. Dari kalkulasi damage-nya juga tadi dia tahu oke, gak cukup. Energinya gak bisa segini dan pilihannya adalah dia mundur lagi. Mundur jawabannya. Erlen selalu side tadi ya. Swallow juga dengan satu buah glowing one. Tapi kita bisa tahu bagaimana Toy ini sangat terdesak sekali sebenarnya di lane dia. Tapi dia masih kuat, gak masalah terdesak selama gak kalah. Sedangkan di sisi sebaliknya seorang Rich tertikdan oleh Swallow dan juga Albert. Kombinasi yang sangat kuat. Lihat Verify, combo oleng yang langsung instant kill. Itu mengerikan, Lim. Oke, jauh langsung ya. Yang ngeliat langsung gerakan Fanny yang lumayan terpatahkan tadi. Ya udah, solusi terbaik pegang landing dulu. Ini prosesnya buat Fanny juga. Elegant Jump buat Hylos. Ini dari Evo-nya mereka akan selalu memaksakan untuk kumpul. Oke, the way of Dragon-nya menuju ke arah yang salah. Tanpa ada following up damage dan lihat Hazel sudah menuju ke arah Purple Buff. Ini kalau Purple Buff-nya berhasil dapat nama Hazel. Dan Evo nggak disenggit, ini bahaya banget. Dia Tsunami Slam dikeluarkan menuju ke seorang KYG. Bukan dapat di-take begitu saja. Disampingkan oleh Hazel. Mencari ke arah belakang, Spencer tapi jangan oleh Swallow. Point kill didapatkan oleh seorang Toy. Point kill yang sangat mahal mendapatkan dari para pasukan dari tim RRQ terhadap tim EVOS. Dan 2 point kill membuat bottom lane ini bisa didobrak habis. Mau dipaksa ditabrak harusnya. Idok memaksa masuk kali ini. Albert is coming. Mencoba menonton ingat dapat arah Guardian for nothing. Masih ada Purify Gaming tapi nampaknya Albert fokus dengan seorang Idok. Meanwhile, pasukan dari tim RRQ akan membalikkan kebalikannya dengan Hazel. Still kabelnya nggak mau terlalu terburu-buru karena dia tahu damage terlalu besar, Lim. Itu dia. Dan akhirnya pertempuran pun berakhir. Gold masih dipegang oleh EVOS. Korban pun gak beda jauh. 1 point kill saja. RRQ, mereka harus melepaskan seperti untuk bottom lane. Ya, difference di 1 point kill tapi dengan objektif yang dipegang oleh EVOS ya. Dan next ini adalah last turtle yang akan keluar juga. Sebenarnya dari RRQ mereka hanya akan berusaha untuk ngepok ya di objektif turtle karena secara kapasitas mereka lumayan sulit juga untuk bisa mendekat. Albert lihat levelnya sudah cukup tinggi ini untuk bisa memenangkan duel Retribution. Tapi Idok lihat dia standby position. Menuju ke arah belakang. Duel udah kuat. Memang Retribution dari on point. Tsunami Slam for nothing membuat para pasukan dari tim RRQ bahkan kill untuk Idok dan Tyra. Korban jiwa selanjutnya dan double kill for EVOS. Gak bisa kabur lagi tadi. Gak bisa kemana-mana bahkan midnya terbongkar. Kali ini EVOS back on track. Lihat, EVOS back on track di game yang kedua. Dan bahkan Purple Buff dari sosok seorang Hazel mampu didapatkan oleh seorang Albert. Sang Fanny tanpa Purple Buff. Karena lihat, still terhadap Purple Buff dimiliki dari seorang Albert terdeteksi oleh seorang Reggie. Fanny tanpa Purple Buff, bagaikan aku tanpa kamu lemah tak berdaya kali ini, Lin. Wah, susah sih sebenarnya. Paling landing jauh tujuan terdekat ya dari Fanny-nya juga. Head tower action. Idok coba untuk mendapatkan seorang Errol di depan sana. Purify Gaming tidak ada, tapi Idok tidak ada. Tsunami Slam dan Widok. Selamat! Masih selamat! Dan bahkan para pasukan dari tim RRQ yang harus kehilangan Idok di depan sana. KYY selamat.
Lihat netralisir dari KAI sangat baik sekali, Lim. Ya, walaupun kita masih menunggu juga nih momentum untuk inisiasinya. Tapi ketika Flicker digunakan defensif, informasi juga diambil sama Hierarchy. Oke, no Flicker untuk Ki. Berarti nggak ada inisiasi pasti juga yang bisa dilakukan. Ya, dan selama ini ya, kita melihat Idok mungkin ada di depan, Tsunami Slam bisa terjadi. Tapi di bagian belakang yang selalu juga nih, belum siap untuk mendeliver damage, untuk memberikan follow up tadi. Gue takutnya adalah satu hal sih Omawa, ini di stretch untuk Toy. Nah Toy diarahin to the late game, ini dari Erlan, ini bahaya banget. Tapi lihat Well Dragon, Kayaye! Hampir saja mendapatkan posisi. Mencoba untuk membalikan kebalikannya, tadi tidak cukup. 3 berbanding dengan 4 di depan sana. Membuat para pasukan dari tim Hierarchy harus mengendorkan sedikit permainan dari tim EVOS. Mereka berhasil mendobrak, tapi dengan tidak ada The Way of Drain, ini menandakan kalau Parpobab bisa dimakan oleh sosok Surafani. Ya, karena nggak ada prevent juga. Tsunami Slam! Swallow! Tertinggal semangat para pasukan dari tim Hierarchy. Membalikan kembali keadaan nama taruh Guardian. Kayak masuk lebih dalam lagi, tapi Hazel belum bisa membantu. Tidak ada Parpobab. Membalikan kembali keadaan para pasukan dari tim Hierarchy harus mundur ke belakang. Parpobabnya diambil kembali. Membuat Hazel tanpa ada kuasa harus melepaskan Parpobab mereka. Apakah langsung di Lord juga? Iya. Mereka punya retribution, mereka tahan referee-nya. Ya ini benar-benar sih, dari Lordnya akan diambil ya sekarang. Kayak perbedaan yang jauh dan Harithnya yang tidak terbenung melihatnya dari Erlan. Ini sangat bebas untuk bergerak, sangat bebas untuk memberikan damage demi damage tanpa terpegang sama sekali. Perfect Turtle seakan membalikan hal yang terjadi dari game yang pertama. Iya, jauh banget berbanding terbalik. Dengan adanya gold difference yang terlalu tinggi, bahkan sekarang RRQ under dengan 5.000 gold difference. Ya, cukup jarang juga sebenarnya ngeliat RRQ di posisi under gold. Dan how to defense mereka, gak punya hero yang pasti juga. Ya mereka harus lebih sabar ya sekarang, karena mereka punya Fanny yang diharapkan bisa menjalankan early game yang ternyata tertutup sampai dengan purple buff yang habis secara terus-menerus. Jadi ya mau gak mau sekarang, mungkin main pick up dari Idok yang sudah harus tercancel sehingga ya mereka harus lebih nempel lagi ke dalam Bestaran. Oke, lihat Hazel mencoba cari jalan sendiri untuk pulang karena dia melihat seorang Kayaye di depan sana ya. Kalau dia lewat aja di depan situ udah pasti ditendang. Dan posisi para pasukan dari tim RRQ kali ini, mereka tidak terlalu kuat dengan high ground-nya. Toy menjadi pilihan utama. Tsunami Slam! Kayaye kali ini berhasil selamat. Dan dibalikan kembali karena ada banget double kill. Permasukan dari tim RRQ. Mereka kira posisi depan, lihat. Skill from Hazel berhasil diantisipasi oleh permasukan dari tim EVOS. Oh, satu wave di mid lane, coba dipotong Hazel. Oh, Hazel versus everybody. Mencoba untuk bertahan dan damage-nya terlalu sakit. Nampaknya Hazel tidak mampu untuk bisa bertahan. One last hit, mampu ke, dan kali ini lihat one last best standing. Memang minionnya udah mulai spot, tapi Hazel nggak bisa bertahan membuat pasukan di baru kehilangan game kedua mereka. Ini dia, derby klasik, game ketiga is real. Satu sama kali ini Sang Macan mulai mengejar dengan melepaskan Fanny. Strategi yang disiapkan juga berjalan dengan sangat baik. Game 3 is real. Track record Fanny ya, yang akhirnya lebih buruk lagi. Sering di ban, sekalinya terlepas, masih mendapatkan poin kekalahan untuk Fanny. Yes, dan lihat Omawa, bendera EVOS sudah mulai berkibar. Dan kemungkinan besar di game yang selanjutnya tidak akan ada Fanny untuk siapapun kalau menurut gua. No ban, no pick. Bisa no pick juga sebenarnya. Tapi itu dia, Fanny yang kita lihat secara ya, statistik data, ban. Sekalinya terlepas pun belum tentu bisa dieksekusikan dengan baik dari strategi yang akan mereka jalankan. Wow, ini dia. Tapi kalau no pick, no ban, no pick kayak gimana ya? Cuma memang terlalu lama sih. Dia terlalu lama sering di ban, bahkan eksekusinya manis banget tadi. Minion sisa dikit itu katapult dikit lagi loh. Iya. Tapi Harith yang mahal sekali nih Harithnya nih. Kayak gak terbendung di awal. Terus juga bisa pressure tadi untuk Ketoy di early. Gankingnya juga memang gak mengarah ke arah Harith soalnya. Bener, kayak Harith aman-aman aja tadi dari awal-awal juga. Tapi gue respect Swelo sih om. Dikejar Fanny dia tadi, masih sempet terrified. Oke, dan itu kalau bukan fake sana mungkin agak berat ya tadi. Iya, defensive fake sana kan enak banget soalnya kan. Bener, tiap kali Fanny dekat oleng dulu dia. Oh my god, itu dia. Seperti yang Om Wawa bicarakan, tentunya dengan teori Jerman dari Om Wawa di game yang pertama. Gimana Om? Iya, siapa yang dapat game pertama? Ada reverse sweep yang terjadi. Oh, ada reverse sweep yang Itu terjadi. yang kemarin. Itu kemarin. Tadi itu juga terjadi Iya. di game 1, di match 1. Iya. Apakah match kedua akan terjadi Om?
Mana saya tahu. Loh, jangan tanya saya. Jangan tanya saya. Kan semuanya kliniknya Om Wawa. Kan klinik. Masa 2025 masih percaya klinik? Saya sih udah nggak percaya. Sudah nggak percaya ya? Saya gemes saja lihat Anda jadinya. Ampun ha? dong kalau gitu. Ya udah, tapi itu dia. Tidak ada yang namanya 2-0 di laga derby klasik. Tidak Wah, ini ada. coy. Walaupun memang kalau bisa kita bilang, dari intensitas team fight-nya itu tidak terlalu sering. Ya. Tapi membuat para pasukan dari tim EVOS itu melancarkan serangan dengan sangat landai. Kita bisa melihat Erlan tanpa tumbang, Albert tanpa tumbang. Dan sekarang kita melihat posisinya di mana menolak clean sweep ini setidaknya Albert dan kawan-kawan membawa menuju ke arah game yang ketiga. Albert setelah tertarget ya di game yang pertama, di game ini dia bebas banget tadi Suyo-nya. Beda level, menang retribution, ambil semua objektif turtle juga dijalankan dengan Albert. Oke. Dan sangat-sangat manis sekali ya, apalagi dari Hazelnya kan yang pada akhirnya nih karena purple buff yang kecolong terus-terusan juga. Wah, dia nggak bisa masuk ya. Pincang kan akhirnya. Dan kamera ke Suelo. Oke, Awas tangan Suelo, tangan. Menuju ke arah Oke. siapa? Swallow ternyata menjadi MVP of the game di game yang kedua karena berkat tadi. Lihat, dia berhasil menyelamatkan berapa kali KYY. Yap, sangat sih. Kalau untuk Suelo sendiri meskipun ya secara point rate banyak ya juga yang 4 karena dia menjadi target. Nah ini dia nih. Selamat berkat adanya efek Terrify tadi sebenarnya di awal-awal ya. Dan itu outnya aja nggak bagus dari Hazel. Karena dia udah dapetin kill dan ada minion yang kena pasif dari back sana juga. Iya, tapi ya 1/1 mahal tuh tadi buat Hazel. Itu kayak keruntuhan pertamanya tadi buat RRQ. Iya, tapi back kuasi itu tadi udah pas emang kena tumbang dan Hazel harusnya selamat. Gak pas aja keluar ya, udah itu aja. Oke. Tapi lambat laun ya nih, dengan perfect objektif yang berhasil di-secure untuk EVOS. Kita melihat nyaman sekali nih ya, Erlan akhirnya bisa memperlihatkan kemampuan dia juga. Tidak terlalu terpressure tadi. Bahkan ada aksi diving yang dilakukan tadi sempat ini cukup berbahaya loh buat RRQ. Karena secara single target juga kan buat Bruno-nya. Dan dia bisa nahan zaman force bagus banget Erlan ya. Ya, tapi Bruno masih baru jadi half club berserker. Iya, belum punya apa-apa ini. Belum punya, baru mau ke Melvin Gun pada Few Desember. Iya, kelihatan banget ya. Sementara kayak memang Harit sih gue jelas Power. hero yang bukan hanya Erlan yang power Harit sih. Kayaknya sekarang semua Golden Semua. power Harit sih. Iya. Ya, Walaupun jarang dipakai ya, banyak di ban ya. Iya. Dan oke. Gue ngerasa juga dengan gerakannya dari teman-teman EVOS, dia lepas banget sih, lepas dari ancaman-ancaman di early gamenya, terus mereka bisa reset juga kan dari game yang pertama. Itu harus dibawa vibe positif kayak gini. ya, ini sangat positif sekali ya dan reset cepat untuk